terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Marulum dengan NIM 562. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan minggu kelima, yaitu tentang derivatif mata uang. Kontrak forward itu menentukan volume standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal tertentu. Dan kontrak semacam itu dapat dibeli oleh perusahaan untuk melindungi hutang atau dijualnya untuk melindungi piutang di dalam perusahaan. Dan kontrak berjangka mata uang ini dapat dibeli oleh spekulan yang mengharapkan mata uang tersebut itu terapresiasi, dan itu juga bisa dijual oleh spekulan yang mengharapkan mata uang itu terdepresiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan pada minggu ke-6, yaitu tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Teori paritas daya beli ini menentukan hubungan yang tepat antara tingkat inflasi relatif dua negara dan nilai tukar mereka. Dan teori ini itu menunjukkan bahwa nilai tukar equilibrium akan menyesuaikan kira-kira sama besarnya dengan perbedaan antara tingkat inflasi kedua negara tersebut. Dan ketika bukti itu menunjukkan penyimpangan dunia nyata yang signifikan dari teori yang terjadi, dan menjelaskan bahwa menawarkan itu memang logis, dan mengapa mata uang di negara-negara dengan inflasi tinggi itu cenderung melemah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir pada pertemuan minggu ke-7, yaitu tentang menjelaskan tentang mengelola exposure transaksi. Dan MNC ini dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagian besar transaksinya exposure, atau secara selektif melakukan lindung nilai atas risiko tersebut. Dan juga beberapa MNC itu melakukan lindung nilai sebagian besar itu exposure transaksi mereka, hingga bahwa mereka itu dapat lebih akurat memprediksi masa depan arus kas masuk atau arus kas keluar, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai jumlah pembiayaan yang mereka butuhkan. Dan juga banyak MNC ini menggunakan nilai lindung nilai selektif, yang dimana mereka ini mempertimbangkan setiap jenis transaksi secara terpisah untuk melindungi hutang. Dan MNC ini dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing, dan kalau tidak itu dapat menggunakan strategi lindung nilai pasar uang. Dan MNC tersendiri ini meminjam mata uang negara asalnya yang mengubah hasilnya itu menjadi mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan akhirnya MNC ini dapat membeli opsi panggilan dalam mata uang asing tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Derajat Andi Muhammad dengan NIM 2019-11056. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari bab 5, dan di bab 5 ini menjelaskan mengenai foreign exchange derivative. Nah, pada dasarnya pada bab ini menjelaskan mekanisme transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan MNC dalam melaksanakan perdagangan. Dalam melaksanakan perdagangannya, tentunya perusahaan MNC ini mengalami permasalahan atau tidak terlepas dari permasalahan. Nah, untuk permasalahannya ini yaitu perubahan kurs atau mata uang asing. Nah, lalu perubahan kurs ini berdampak pada keuntungan dari perusahaan tersebut dan arus kas bersih dan nilai pasar perusahaan. Untuk menghindari dari dampak tersebut, perusahaan dapat melakukan teknik hedging. Nah, teknik hedging ini adalah teknik untuk melindungi nilai tukar yang telah ditransaksikan oleh perusahaan. Teknik hedging ini antara lain pasar forward, pasar future, pasar opsi falas, lalu kegiatan spekulasi dengan opsi. Pengetahuan ini mengenai teknik hedging ini sangat perlu untuk manajer keuangan, terlebih lagi manajer keuangan tersebut menempati posisi di perusahaan asing yang tentunya sehari-hari melakukan transaksi ekspor dan impor, dan juga dihadapkan risiko perubahan kurs mata uang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab hubungan nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Dari ketiga hal ini memiliki hubungan yang berkaitan.
Sebelum saya menjelaskan hubungan antara nilai tukar, inflasi, dan suku bunga, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu mengenai nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Untuk nilai tukar, pengertiannya yaitu nilai yang dijadikan sebagai ketentuan untuk menukarkan nilai suatu mata uang, tentunya mengikuti nilai tukar yang berlaku. Lalu yang kedua ada inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Kemudian ada juga suku bunga. Nah, suku bunga ini adalah besaran nilai yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur. Kemudian untuk penjelasan hubungan antara nilai tukar, inflasi, dan suku bunga, dijelaskan bahwa inflasi dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi perdagangan internasional. Seperti jika inflasi suatu negara meningkat akan menyebabkan permintaan atas mata uang negara tersebut menurun. Dikarenakan ekspor dari negara tersebut menurun dan disebabkan oleh harga yang tinggi. Lalu ada juga hubungan nilai tukar dan suku bunga dijelaskan oleh teori persamaan Fisher. Lalu pengaruh terhadap nilai tukar juga tergantung pada perubahan tingkat suku bunga dan perubahan ekspektasi inflasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab managing transaction exposure. Pada bab ini, intinya dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan exposure transaksi bertujuan untuk menghindari fluktuasi nilai tukar dan biasanya disebabkan oleh perusahaan yang memperkirakan besaran exposure transaksi. Lalu perusahaan juga harus dihadapkan dengan situasi perlunya melakukan hedging atau tidak. Kemudian disebabkan oleh perusahaan dihadapkan dengan melakukan perhitungan dan pengamatan terhadap dalam pengambilan keputusan untuk menghedging keseluruhan exposure atau mungkin sebagian saja. Lalu teknik hedging yang biasa digunakan antara lain seperti kontrak future, kontrak forward, transaksi pasar uang, dan opsi mata uang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radix Karisma, dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi pertemuan minggu kelima, 6, dan 7. Pada pertemuan minggu kelima, kita telah membahas mengenai foreign exchange derivative. Nah, di dalam bab ini kita telah mempelajari bahwa ada beberapa jenis transaksi derivatif. Salah satunya adalah transaksi spot. Transaksi spot sendiri ini adalah transaksi antar mata uang yang terjadi sesuai dengan kondisi harga pada saat itu juga. Sedangkan ada transaksi option dan futures. Keduanya ini hampir sama, akan tetapi yang membedakan adalah bahwa pada transaksi futures kita memiliki kewajiban terhadap kontrak yang dipilih. Sedangkan pada transaksi option kita memiliki hak jual atau beli tetapi tanpa kewajiban terhadap kontrak ini. Selanjutnya ada transaksi forward, yaitu transaksi yang terjadi pada harga tertentu dan jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu transaksi swap, hampir sama seperti transaksi spot, akan tetapi di sini disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Oke, selanjutnya pada pertemuan minggu 6 kita telah membahas mengenai bab relationships among inflation, interest rate, and exchange rates. Nah, kita mendapati bahwa inflasi, ketika suatu inflasi di suatu negara ini meningkat, maka akan menyebabkan terdepresiasinya mata uang negara tersebut. Sedangkan apabila tingkat suku bunga pada suatu negara itu naik, maka yang terjadi adalah mata uang negara tersebut cenderung akan terapresiasi. Selain itu, kita juga telah mempelajari mengenai teori paritas daya beli atau biasa disebut dengan purchasing power of parity. Nah, paritas daya beli ini sendiri merupakan teori yang menjelaskan mengenai perbandingan harga yang berlaku pada suatu negara terhadap negara lain. Nah, purchasing power parity ini terbagi menjadi dua jenis.
Yang pertama adalah absolut dan yang kedua adalah relatif. Dan yang terakhir, pada pertemuan minggu terakhir, yaitu pertemuan minggu 7, kita juga membahas mengenai managing transaction exposure. Nah, definisi dari exposure transaksi ini adalah sensitivitas arus kas masa depan dalam mata uang asing karena perubahan yang tidak berubah. Nah, hal ini terjadi karena muncul karena transaksi masa depan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang. Cakupan transaksinya itu seperti pembelian atau penjualan yang didenominasi pada mata uang asing. Selain itu juga ada pun pinjaman atau pemberian pinjaman dalam mata uang asing. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rara Alfiani dengan NIM 2019-2107579 akan menjelaskan simpulan dari apa yang saya mengerti dari penjelasan atau bab-bab yang sudah saya pelajari pada mata kuliah manajemen keuangan internasional. Baik, yang pertama ada minggu yang kelima, yaitu menjelaskan derivatif mata uang, yang dimana banyak transaksi lindung nilai yang tidak melibatkan instrumen keuangan eksposional ataupun derivatif. Lindungi nilai ini merupakan suatu investasi yang bertujuan mengurangi resiko dari resiko yang tak terduga dengan cara menyelaraskan nilai perputaran uang, misalnya pemasukan dan biaya. Nah, ada beberapa bentuk lindung nilai seperti kontrak searah, kontrak berjangka. Nah, di situ adalah suatu lindung nilai terhadap risiko pergerakan harga di pasar. Lindung nilai ini terhadap risiko kredit macet, di mana risiko kredit adalah suatu risiko dalam bisnis perbankan, namun bahkan risiko yang tidak dikehendaki oleh para pedagang. Nah, di sini pada bab derivatif mata uang itu saya mempelajari seperti pasar maju, bagaimana MNC menggunakan kontrak forward, kutipan bank pada kurs forward, forward premium, dan forward diskon, lalu pergerakan kurs forward sepanjang waktu, mengimbangi offsetting, kontrak forward, lalu kontrak forward untuk transaksi swap, non-deliverable forward, masa berjangka mata uang, spesifikasi kontrak, lalu ada perdagangan mata uang berjangka, resiko kredit kontrak berjangka mata uang, lalu bagaimana membandingkan mata uang berjangka dan kontrak forward. Tidak hanya itu, saya juga mempelajari pasar opsi mata uang. Nah, di sini ada pertukaran opsi mata uang, pasar opsi mata uang over the counter, lalu ada opsi panggilan mata uang, bagaimana sih cara MNC ini untuk menggunakan call opsi, lalu ada spekulasi call opsi mata uang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi put mata uang. Dan lalu juga saya mempelajari bagaimana sih MNC itu menggunakan opsi mata uang. Dan opsi mata uang untuk bersyarat, lalu mata uang Eropa, dan selanjutnya ada mengelola transaksi paparan. Dan pada bab mengelola transaksi paparan ini, exposure transaksi terjadi ketika transaksi kontraktual yang menyebabkan seperti perusahaan multinasional atau MNC itu untuk membutuhkan atau menerima jumlah tertentu mata uang asing pada waktu tertentu di masa depan. Nah, paparan transaksi atau transaction exposure di sini seperti mengukur perubahan dalam nilai kewajiban keuangan yang jatuh tempo yang terjadi sebelum perubahan dalam nilai tukar. Namun belum diselesaikan hingga terjadi perubahan nilai tukar. Nah, hedging, lindungi nilai, di sini bisa mengambil suatu posisi, memperoleh suatu arus kas, aset atau kontrak, termasuk kontrak forward. Nah, di mana kontrak forward ini yang akan naik atau turun nilainya dengan mengoffsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai dari suatu posisi yang sudah ada. Nah, hedging atau lindung nilai ini juga mengurangi variabilitas arus kas yang diharapkan di sekitar rata-rata atau min dari distribusi, dan pengurangan varians distribusi ini adalah pengurangan risiko. Nah, tidak hanya itu, saya juga mempelajari lindungi nilai sebagai besar exposure, lindungi nilai selektif, lindungi nilai exposure pada hutang, hedging on payable, forward contract hedging, money market hedging, opsi panggilan lindung nilai pada hutang, lalu perbandingan teknik hedging hutang, atau mengevaluasi keputusan masa lalu tentang hutang lindung nilai.
Dan yang terakhir, saya mempelajari batasan lindung nilai pembayaran yang tidak pasti, batasan lindung nilai jangka pendek berulang, dan metode alternatif untuk mengurangi resiko nilai tukar. Lalu pada bab yang terakhir, yaitu ada hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, di mana walaupun PPP adalah teori yang relevan, perlu ditekankan bahwa PPP tidak akan selalu berlaku dalam kenyataan, namun ini dapat memberikan dasar dalam memahami bagaimana sih inflasi dapat mempengaruhi nilai tukar. Lalu ada efek Fisher internasional atau EFI. Nah, di sini juga dibahas dalam bab ini. Teori ini juga sangat penting, namun perlu ditegaskan kembali bahwa teori ini itu tidak selalu berlaku. Jika teori PPP dan EFI ini dipegang secara konsisten, pada pengambil keputusan oleh MNC sendiri akan jauh lebih mudah karena teori ini tidak berlaku secara konsisten. Pengambilan keputusan MNC juga sangat menantang. Lalu di sini saya juga mempelajari nilai tukar, inflasi, suku bunga, lalu bagaimana sih menggunakan PPP untuk memperkirakan efek nilai tukar, lalu ada analisis grafis paritas daya beli, lalu ada menguji teori purchasing power parity atau PPP. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan pada teori PPP, dan saya juga mempelajari analisis grafis efek Fisher internasional, dan yang terakhir itu memperbandingkan teori IRP, PPP, serta IFI, begitu. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan selama minggu ke-5 sampai minggu ke-6 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aidatul Iza dengan NIM 582. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang minggu ke-5, minggu ke-6, dan minggu ke-7. Di mana topik pada minggu ke-5 yaitu kita akan membahas tentang derivatif falas atau valuta asing. Di dalam derivatif mata uang, perusahaan MNC pada umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward dalam melakukan transaksi internasional dengan menggunakan perlindungan atau disebut juga dengan hedging. Seperti terdapat 3, seperti currency future dan forward, currency option, dan currency swap. Currency future dan forward merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk currency option, opsi valuta yang memberi hak atas pemiliknya untuk membeli dan menjual falas pada harga tertentu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Currency option ini memiliki 2 jenis seperti call option dan put option. Kemudian untuk currency swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling tukar-menukar arus kas selama periode tertentu di masa yang akan datang. Terdapat 2 bentuk utama swap, yakni swap suku bunga dan mata uang. Kemudian terdapat vanilla swap yang merupakan bentuk dasar dari swap bentuk paling sederhana. Terdapat beberapa perantara di dalam vanilla swap seperti swap bank, swap broker, dan swap dealer. Lalu currency rate swap yang merupakan swap yang satu pihak menyediakan jumlah suatu mata uang untuk ditukar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penentuan nilai tukar pada minggu ke-6. Di dalam penentuan nilai tukar terdapat bagaimana atau langkah dalam mengukur pergerakan nilai tukar dengan menggunakan depresiasi atau penurunan nilai mata uang, apresiasi atau peningkatan nilai mata uang, dan dengan membandingkan kurs mata uang asing lebih dari 2 titik dalam suatu waktu. Kemudian terdapat faktor-faktor yang menentukan nilai tukar mulai dari mencari persentase dari perubahan dalam kurs spot sampai mencari perubahan atas ekspresi nilai tukar pada masa depan. Adapun cara mengantisipasi pergerakan nilai tukar yakni dengan melihat spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan sampai dengan spekulasi oleh individunya sendiri. Untuk materi minggu ke-7 kita akan membahas tentang mengelola exposure transaksi. Nah, yang pertama ada sifat dasar dari pengelolaan exposure transaksi yang menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. Adapun langkah strategi matriks falas atau manajemen risiko falas valuta asing mulai dari peramalan tingkat exposure sampai dengan pemilihan alat hedging yang tepat. Kemudian ada forward market hedge atau bisa disebut lindung nilai forward. Valuta yang melibatkan pertukaran suatu mata uang dengan kurs pada beberapa waktu untuk lindung nilai. Kemudian money market hedge yang melibatkan kontrak peminjam
atau pinjaman dan sumber dana untuk melaksanakan kontrak guna lindung nilai ekspor. Kemudian option market hedge yang memberi perusahaan hak melakukan kewajiban atas eksekusi kontrak pada jatuh tempo. Yang terakhir, terdapat swap market hedge yang melibatkan pertukaran arus kas dalam dua mata uang yang berbeda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tiara Diah Kartikasari dengan NIM 2019-210586. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada minggu kelima dengan topik derivatif mata uang. Jadi, dalam derivatif mata uang, multinational corporation umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasional. Untuk keperluan lindung nilai atau hedging, multinational corporation menggunakan currency future dan forward, currency option, dan currency swap. Pengertian kontrak future merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa datang. Kesepakatan dalam kontrak currency future yang pertama yaitu ada tanggal penyerahan di masa datang, yang kedua harga yang dibayar di masa datang, yang ketiga jumlah mata uang. Selanjutnya yaitu currency option atau opsi valuta, yaitu memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Dua jenis currency option, yang pertama yaitu currency call option, memberi hak ke pembelinya, bukan kewajiban untuk membeli suatu valuta asing pada harga tertentu setiap saat selama umur opsi. Yang kedua yaitu currency put option, memberi hak ke pembelinya untuk menjual suatu valuta asing tertentu pada setiap waktu selama umum opsi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian swap. Swap merupakan perjanjian antara dua pihak disebut counterparties untuk saling tukar-menukar arus selama periode tertentu di masa datang. Dua bentuk utama swap, yang pertama yaitu swap suku bunga, yang kedua yaitu swap mata uang. Selanjutnya yaitu materi pada minggu ke-6, penentuan nilai tukar. Yang pertama mengukur pergerakan nilai tukar, yaitu ada depresiasi, penurunan nilai mata uang, dan apresiasi peningkatan nilai mata uang. Yang ketiga yaitu membandingkan kurs spot mata uang asing lebih dari 2 titik dalam suatu waktu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada laju inflasi relatif dan laju bunga relatif. Selanjutnya mengantisipasi pergerakan nilai tukar. Yang pertama ada spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan. Yang kedua spekulasi bank berdasarkan depresiasi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu spekulasi oleh individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada minggu ke-7 yaitu mengelola exposure transaksi. Pengertian exposure valuta asing yaitu exposure valuta asing menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. 3 tipe dasar dari exposure valuta. Yang pertama yaitu ada translation exposure, perubahan berbasis akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Yang kedua yaitu transaction exposure, terjadi ketika nilai tukar berubah antara waktu ketika kewajiban tersebut timbul dan waktu ketika diselesaikan. Yang ketiga yaitu economic exposure, perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan karena perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar. Selanjutnya yaitu pengertian transaksi exposure, yaitu mengacu pada perubahan potensial dalam nilai outstanding karena perubahan nilai tukar antara dimulainya kontrak dan kewajiban penyelesaian kontrak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randy Premudi dengan 2019-210597. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman-rangkuman sebelum periode UTS, di mana yang pertama terdapat derivatif transaksi, yaitu banyak transaksi lindung nilai yang tidak melibatkan instrumen keuangan eksotis ataupun derivatif, di mana derivatif mata uang ini adalah suatu kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakili. Beberapa individu atau perusahaan keuangan mengambil posisi dalam derivatif mata uang agar dapat berspekulasi tentang pergerakan nilai tukar di masa yang akan datang. Nah, perusahaan multinational corporation sering mengambil posisi dalam derivatif mata uang untuk melindungi suatu exposure atau melindungi nilai mata uang mereka terhadap resiko nilai tukar. Nah, di mana suatu manajer harus memahami bagaimana derivatif ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Nah, dalam lindung nilai ini terhadap mata uang yang digunakan oleh para investor guna untuk melindungi investasinya di negaranya, biasanya menggunakan mata uang yang utama di dunia seperti US dollar, pound sterling, euro, yen. Nah, lalu biasanya dalam dunia investasi, opsi merupakan salah satu jenis kontrak antara dua orang, di mana satu orang memberikan hak kepada orang lain untuk membeli aset tertentu pada harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Nah, alternatifnya, biasanya kontrak juga bisa mengizinkan orang lain untuk menjual aset tertentu pada waktu tertentu dalam periode tertentu juga. Dalam lindung nilai ini sangat dibutuhkan baik di future market maupun option market. Karena lindung nilai adalah strategi yang digunakan agar apa yang dilakukan oleh pemegang opsi saat membeli maupun menjual tidak mengalami kerugian. Kerugian satu opsi menyebabkan kerugian opsi lainnya. Strategi hedging ini sangat diperlukan dalam menggerakkan suatu opsi. Lalu, di sini saya juga menjelaskan paritas daya beli. Nah, paritas daya beli ini adalah suatu teori yang menyatakan bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi tingkat mata uang. Namun sebaliknya ada pun teori dari dampak Fisher internasional di mana menyatakan bahwa juga suku bunga dalam suatu negara dapat juga mempengaruhi terhadap nilai tukar mata uang. Nah, berdasarkan kedua teori tersebut, maka tingkat inflasi dan suku bunga di suatu negara sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Lalu, sebagai contohnya, perubahan perbedaan inflasi dapat mempengaruhi perbedaan suku bunga. Dengan adanya perubahan tersebut, maka nilai mata uang akan cenderung menyesuaikan dengan keadaan yang ada di tersebut. Nah, biasanya efeknya bervariasi dengan situasi di multinational corporation. Bahkan jika suatu anak perusahaan dapat menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya terhadap penyimpangan jangka pendek dari paritas daya beli. Investor yang berinvestasi di saham MNC mungkin khawatir tentang penyimpangan jangka pendek dari paritas daya beli. Karena mereka tidak perlu memegang saham untuk jangka panjang. Dengan demikian, investor mungkin lebih suka bahwa perusahaannya mengelola yang lebih aman karena untuk mengurangi volatilitas dalam kinerja mereka dalam periode jangka pendek dan jangka panjang. Lalu dalam paritas daya beli ini ditekankan bahwa tidak akan selalu berlaku dalam kenyataannya, memberikan dasar dalam memahami bagaimana inflasi dapat mempengaruhi nilai tukar. Nah, karena teori ini tidak berlaku secara konsisten pengambilan keputusan dalam suatu multinational corporation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di rangkuman bab yang ketiga atau bab yang terakhir, yaitu tentang transaksi exposure. Transaksi exposure ini terjadi ketika transaksi kontraktual menyebabkan perusahaan multinasional MNC yang membutuhkan atau menerima jumlah tertentu mata uang asing pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu, transaksi exposure ini mengukur perubahan dalam nilai kewajiban keuangan yang jatuh tempo yang terjadi sebelum perubahan dalam nilai tukar, namun belum diselesaikan hingga terjadi perubahan nilai tukar. Nah, di dalam transaksi exposure ini terdapat hedging atau nilai lindung atau lindung nilai. Nah, lindung nilai ini adalah suatu posisi memperoleh suatu arus kas atau kontrak di mana bisa mengamankan suatu nilai mata uang dalam kontrak tersebut. Lalu dalam lindung nilai ini mengurangi variabilitas arus kas yang diharapkan di sekitar rata-rata pengurangan varians pengurangan resiko tersebut. Lalu MNC sendiri atau multinational corporation dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar exposure transaksi untuk melindungi nilai lindungnya. Nah, untuk melindungi nilai jual, nilai hutang yang dimiliki atau nilai piutang. Nah, lindung nilai ini dapat melindungi lindung nilai hutang, lindung nilai piutang, dan nilai lindung berjangka atau pada saat nilai lindung pasar mata uang. Nah, namun demikian ada pun beberapa batasan di mana untuk melindungi nilai. Yang pertama, melindungi nilai pembayaran yang tidak pasti. Yang kedua, melindungi nilai jangka pendek yang berulang. Jadi, ketika lindung nilai yang sempurna tidak tersedia atau terlalu mahal, untuk menghilangkan exposure transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan
beberapa metode yang setidaknya dapat mengurangi eksposur. Metode seperti itu memaksudkan ketiga kemungkinan, yaitu terdepan dan tertinggal, melindungi nilai, dan diversifikasi mata uang. Jadi dapat dikatakan perusahaan dapat menggunakan tiga kemungkinan, yaitu lindung nilai mata uang, lindung nilai forward market, atau lindung nilai pasar uang. Sekian pemaparan rangkuman materi sebelum UTS ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kumala dengan NIM 2019-210617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi derivatif mata uang. Jadi, derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Beberapa individu dan perusahaan keuangan mengambil posisi dalam derivatif mata uang untuk berspekulasi tentang pergerakan nilai tukar di masa depan. Kemudian derivatif mata uang itu dibedakan beberapa jenis. Pertama ada kontrak berjangka, lalu ada kontrak forward, kemudian ada opsi dan juga swap. Selanjutnya dari segi manfaatnya, derivatif yaitu untuk meminimalisir tingkat resiko keuangan dan untuk melindungi nilai komoditas. Lalu apa tujuan perusahaan melakukan transaksi derivatif, yaitu dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan tambahan dan mengamankan anggaran perusahaan. Kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu tentang hubungan antara inflasi, bunga tarif, dan nilai tukar. Jadi nilai tukar atau exchange rate dapat diartikan sebagai harga dari suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Atau dengan kata lain, nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang dengan negara lain. Nilai tukar setiap mata uang domestik terhadap mata uang asing disebut juga dengan kurs atau foreign exchange rate. Kemudian untuk inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang terus-menerus. Inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu inflasi tarikan, permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Dan yang terakhir yaitu ada bunga. Jadi bunga adalah imbal jasa atau pinjaman uang, sedangkan suku bunga adalah persentase yang dihitung dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu tentang mengelola transaksi paparan. MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar eksposur transaksinya atau melakukan lindungi nilai selektif. Lindung nilai eksposur pada hutang dan piutang itu tekniknya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya lindung nilai ke depan atau berjangka, kemudian lindung nilai pasar uang, dan lindung nilai opsi mata uang. Dan selanjutnya yaitu ada batasan lindungi nilai, yaitu ada dua. Pertama, batasan lindungi nilai pembayaran yang tidak pasti, dan yang kedua yaitu batasan lindung nilai jangka pendek berulang. Ketika lindung nilai yang sempurna tidak tersedia atau terlalu mahal untuk menghilangkan eksposur, transaksi perusahaan harus mempertimbangkan metode yang setidaknya dapat mengurangi eksposur. Metode seperti itu memasukkan tiga kemungkinan ini, terdepan dan tertinggal, kemudian lindung nilai, dan diversifikasi mata uang. Baik, sekian dari saya akhiri, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ragil Taris Kusuma Landriani dengan NIM 2019-210632. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai materi manajemen keuangan internasional minggu kelima sampai dengan minggu ke-7. Nah, pada minggu kelima, materi yang dibahas yaitu mengenai derivatif mata uang. Saya akan sedikit mengulas tentang materi ini. Nah, risiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi yang menggunakan valuta asing adalah fluktuasi atau pergerakan harga mata uang asing. Nah, hal ini tuh bisa mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan nantinya. Fluktuasi ini bisa mengancam masa depan perusahaan. Nah, hedging menjadi langkah yang penting bagi sebuah perusahaan agar biaya dan pendapatan tetap stabil. Nah, jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, maka kerugian saat kondisi pasar sedang fluktuasi menjadi sangat besar. Nah, hedging ini bisa dilakukan melalui instrumen derivatif valuta asing.
MNC atau perusahaan internasional umumnya itu menggunakan pasar spot dan juga pasar forward untuk transaksi internasional. Nah, sedangkan untuk keperluan lindung nilai atau hedging, MNC itu menggunakan currency future dan forward, lalu currency option dan juga currency swap. Nah, kontrak future itu merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa datang. Nah, sedangkan currency option yaitu opsi yang memberi hak kepada pemiliknya untuk menjual valuta asing pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, currency option ini memiliki dua jenis, yaitu currency call option dan juga currency put option. Sedangkan currency swap yaitu merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling tukar-menukar arus selama periode tertentu di masa yang akan datang. Lalu materi untuk minggu ke-6 yaitu mengenai hubungan inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar salah satunya yaitu laju inflasi dan juga laju suku bunga. Nah, inflasi erat kaitannya dengan nilai tukar karena perubahan tingkat inflasi ini dapat mempengaruhi permintaan mata uang di suatu negara. Jika inflasi suatu negara itu meningkat, maka permintaan akan mata uang negara tersebut itu akan menurun karena kan ekspornya juga mengalami penurunan karena harganya yang tinggi. Kemudian hal ini diikuti oleh kecenderungan konsumen dalam negeri untuk meningkatkan impor sehingga mempengaruhi nilai tukar. Sedangkan hubungannya tingkat suku bunga dengan kurs yaitu semakin tinggi suku bunga akan mendorong aliran modal masuk sehingga menambah persediaan valuta asing di dalam negeri. Akibatnya nilai tukar mata uang domestik itu akan menguat. Lalu selanjutnya yaitu saya akan mengulas sedikit mengenai materi minggu ke-7 yaitu tentang mengelola exposure transaksi. Exposure valuta asing ini menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar exposure transaksinya atau melakukan lindung nilai selektif. Ada tipe-tipe dasar dari exposure valuta. Yang pertama yaitu translation exposure, yang kedua transaction exposure, lalu yang ketiga economic exposure. Adapun beberapa teknik nilai lindung yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai lindung berjangka. Lalu yang kedua nilai lindung ke depan atau forward hedging. Lalu yang ketiga nilai lindung pasar uang atau money market hedging. Lalu yang terakhir keempat yaitu nilai lindung opsi mata uang atau currency option hedging. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ulas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.